Tuh, kembali lagi bersama saya guys ya. Ini adalah video analisa untuk gold ya, untuk XAU USD besok hari Senin atau sekarang sudah masuk hari Senin berarti ya guys ya di Indonesia. Di sini jamnya masih jam 22.42, tapi di jam kalian harusnya sudah pagi ya guys ya. Ini untuk persiapan kalian trading hari ini. Semoga membiru ya guys ya. Dan buat kalian yang mungkin masih kesulitan dalam trading, kalian juga bisa join saja grup Signal yang ada di deskripsi ya guys ya. Itu kalian tidak perlu membayar, kalian hanya perlu daftar di HFM, kemudian deposit minimal $30. Dan itu untuk modal kalian sendiri ya guys ya. Kenapa harus $30? Karena kalau modalnya lebih kecil dari itu, nanti kalian akan kesulitan ya guys ya dalam mengikuti signal dari saya. Karena signal yang biasa saya bagikan itu SL-nya 50 pips ya. Jadi jika equity kalian itu kurang dari $30, itu akan sangat mudah sekali nanti untuk terkena MC. Oke, lanjut saja langsung saja kita ke videonya, yaitu analisa gold atau XAU USD untuk hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025. Oke, di sini kalau kita lihat di time frame daily guys. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan ya guys ya. Jadi walaupun saya sedang tidak di Indonesia, tapi saya juga masih cinta tanah air guys. Jadi ya, mari kita peringati hari ini dengan sukacita, dan semoga nanti hari Senin masih membiru ya guys ya, masih hawa-hawa bau-bau hari kemerdekaan lah. Oke, langsung saja kita ke ini ya guys ya, kita ke time frame daily. Di sini kalau kalian lihat di time frame daily ini candlestick-nya itu sedang tertahan di area MA50 guys. Ini tandanya apa? Ayo, tandanya apa? Mungkin ini belum banyak saya sampaikan dalam video-video sebelumnya ya guys ya. Yang sering saya sampaikan kan ya mungkin di sini ada CSAK, dan kalau CSAK ini valid dia akan menuju area low BB dan sebagainya guys. Tapi yang ada sesuatu yang mungkin kalian sudah tahu juga ya guys ya, di setup yang apa itu Extreme Diamond itu adalah ketika di time frame kedua itu candlestick tertahan di area MA50 guys. Dan ketika candlestick tertahan di area MA50 itu biasanya di time frame atasnya itu pasti dia sedang membentuk re-entry guys. Biasanya seperti itu. Kalau ini kan di daily ya, kita akan coba lihat ke weekly apakah benar dia sedang membentuk area re-entry. Nah, di sini kalau kalian lihat di weekly ini memang hampir ya guys ya, bisa dikatakan ini hampir masuk ke area re-entry tapi belum. Dan kalaupun ini nanti masuk ke area re-entry, ini bukan re-entry yang cantik guys. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak datang dari momentum maupun CSAK, tapi dia datang dari MHV di sebelah sini guys. Jadi kan sebenarnya kalau kalian perhatikan ini sekalian untuk belajar ya guys ya. Jadi bukan hanya analisa, supaya kalian juga nanti bisa menganalisa sendiri, kemudian bisa entry sendiri, dan nantinya tidak bergantung kepada orang lain gitu ya guys. Nah, di sini kalau kalian perhatikan secara basic BBMA, di sini kan ada momentum. Setelah momentum, dia membentuk area re-entry yang pertama kali di area sini. Ya. Nah, area re-entry yang pertama kali ini adalah area re-entry yang bagus guys, yang bagus. Kenapa bagus ya? Karena dia masih fresh gitu, dia masih first touch gitu guys, masih sentuhan pertama kali dari momentum yang ada di sebelah sini tadi. Oke, nah makanya di sini ketika dia masuk area re-entry, dia langsung terbang ke area tujuannya. Tujuan dari re-entry buy itu adalah ke area top BB. Nah, makanya dia menuju ke area sini. Oke, nah kemudian ketika dia turun lagi masuk ke area re-entry, ini sudah bukan lagi first touch, tapi sudah second touch. Nah, kalau sudah sentuhan kedua, itu biasanya dia naik, tapi sedikit doang guys, nanti akan turun lagi gitu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, setelah dia membentuk re-entry di area sini, dia naik lagi, tapi tidak mampu menembus top BB, dan akhirnya turun lagi, naik lagi, dan di sini sideways guys. Di time frame weekly ini sideways seperti ini. Jadi ini setup yang tidak terlalu bagus ya guys ya. Dan kalau kalian perhatikan, oke, di sini yang perlu di-highlight adalah ketika MA50 keluar dari BB ya guys ya. Ini salah satu kaidah yang sering saya sampaikan, bahwa MA50 itu tidak boleh keluar dari BB guys. Kalau dia keluar dari BB, maka minimal candle itu pasti ya minimal akan menuju ke area mid BB guys. Itu minimal banget. Sini kalau kalian perhatikan ini sudah berlaku sebelumnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini ketika MA50-nya keluar, dia menuju mid BB. Ketika di sini juga dia menuju mid BB walaupun tidak terlalu sampai. Kenapa tidak terlalu sampai? Ya ini gold guys. Gold itu secara fundamental dia akan naik terus ya, tidak bisa turun karena dia ya apa itu istilahnya safe haven atau apa itu saya kurang paham juga. Intinya secara fundamental dia itu akan naik terus gitu guys. Makanya di sini dia tidak mampu menembus
area low BB. Ini kalau di time frame weekly. Tapi misalnya kalau kalian geser di H1 guys. Misalkan kita geser di H1 ya. Ketika nanti MA50-nya itu keluar dari BB, itu candle itu akan menuju. Lihat nih, kalian lihat. Di sini MA50-nya keluar dari BB. Nah, candlenya itu akan mengejar guys. Dia naik dulu ke area sini baru turun lagi. Ya kan? Terus kemudian kita akan coba lagi. Nah, ini kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini. Ini juga dia keluar di sini, MA50-nya keluar di area sini dan dia menuju minimal banget dia ke mid BB. Minimal banget itu guys. Dan biasanya dia akan mengejar sampai ke low atau mid atau top BB seperti ini. Dia keluar. MA50-nya keluar dan dia candlenya mengejar. Itu sebenarnya basic dari MA50 yang harusnya sudah di luar kepala ya teman-teman supaya nanti membantu kalian dalam trading. Nah, ya itulah. Jadi kemana-mana ya guys ya, nggak apa-apa ya guys ya, supaya ya itu saya harap membantu kalian lah. Oke, di sini langsung saja untuk point entry-nya ya. Mungkin kalian lebih tertarik ke point entry-nya daripada nanti kalian nanya, "Bang, ini analisa doang, cara entry-nya gimana?" Nah, ini saya kasih cara entry-nya ya guys ya. Di sini kalau kalian lihat di H4 ini sedang terjadi setup yang sangat bagus. Ini adalah salah satu setup A+ yang ada di BBMA ya guys ya. Apa kalian lihat ya? Gimana? Apakah sudah ada yang tahu? Ya, nggak bisa jawab ya guys ya kalian. Ya ini karena ini video satu arah ya guys. Dan ini adalah apa namanya zone zero loss ya guys ya. Di sini ada zone zero loss. Namanya saja zone zero loss ya guys ya. Jadi zona-zona ini tuh sangat jarang sekali untuk loss dan ini salah satu zona yang terbaik dalam PBMA. Memang jarang terjadi guys, apalagi di H4, tapi sekalinya terjadi dia akan melanjutkan perjalanan yang cukup jauh. Itu biasanya zone zero loss. Dan kalau kalian sudah join grup, itu biasanya saya sering ngasih signal yang profit, itu seringnya ya menggunakan zone zero loss guys. Walaupun saya scalping ya, jadi menggunakan M5 atau M15. Dan itu memang paling enak di sesi-sesi US ya guys ya, di malam hari kalau waktu Indo. Nah, di sini buat kalian yang belum tahu, di sini zone zero loss itu adalah ketika semua candle berada di bawah mid BB dan semua MA5, MA10 juga berada di bawah mid BB dan MA50 berada di atas mid BB. Ini adalah yang namanya zone zero loss sell ya guys ya. Dan ini zone zero loss yang masih cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Karena kalau kalian perhatikan jarak antara MA50 di sebelah sini dan mid BB itu masih sedikit ya guys ya. Dan top BB-nya ini kemungkinan akan mengarah ke atas dulu. Kalau seperti itu, maka candle ini kemungkinan akan terjun jauh guys. Jadi intinya gold untuk hari Senin menurut saya itu masih akan turun ya guys ya. Walaupun kemungkinan nanti akan sideways dulu, naik dulu dikit-dikit di area sini, kemudian lanjut penurunan. Itu untuk analisa saya guys ya. Kecuali nanti di H4 ini top BB-nya dia itu sudah terlihat condong ke bawah dan terlihat akan cross dengan MA50 dan sesuai dengan kaidah yang saya jelaskan awal tadi guys, ketika MA50-nya nanti cross dengan top BB dan dia keluar dari BB, maka candle akan mengejar dan akan naik minimal ke mid BB. Jika mid BB tembus, maka dia akan menuju tujuannya yaitu ke area top BB untuk mengejar MA50-nya jika nanti memang benar-benar dia sudah cross dengan area top BB. Gimana guys? Saya harap tidak pusing ya guys ya. Karena ya sebenarnya ini mudah kok guys. Kadang yang membuat sulit itu karena kalian terlalu fokus ke banyak metode gitu guys. Kalian belajar support resisten misalnya itu belum kenyang, belum sampai benar-benar pinter di situ, kalian udah ganti supply demand. Supply demand nanti belum pinter, kalian ganti ke ICT. ICT belum pinter, kalian ganti ke SMC. SMC belum pinter, ganti ke BBMA. Nanti kalau kayak gitu terus guys, nanti nggak ada sesuatu yang bisa kalian master gitu loh guys. Nanti kalian akan kesulitan juga dalam trading karena seperti yang saya jelaskan dulu ya guys. Di sini akan saya jelaskan sedikit aja ya. Ini mungkin nanti akan membantu pemahaman kalian guys. Bahwa sebenarnya semua metode itu bisa profit. Kenapa? Di sini ya saya contohkan ya. Kalau kalian perhatikan candle itu kan ketika downtrend dia kan turun, naik, turun, naik, turun, naik dan turun. Nah, kalau BBMA guys, kita itu memanfaatkan entry di area sini. Jadi ketika turun, kita memanfaatkan retracement sedikit dan kita akan sell di area sini. Ini kalau kita menggunakan BBMA. Ya, ini BBMA dan mungkin ICT mirip juga seperti ini ya, tapi saya tidak terlalu mendalami ICT guys, jadi saya kurang tahu. Nah, kalau BBMA dia kan akan sell di sini. Profit nggak? Profit. Beneran profit karena dia masuk di area re-entry. Dan kalau kalian main support resisten, kalian tidak akan entry di sini guys. Ya mungkin di sini ada resisten lah, tapi kalian nanti akan entry di bawah sini. Sini akan saya hapus dulu supaya kalian lebih terang guys ya. Supaya nanti pemahamannya itu tidak setengah-setengah gitu guys. Nah, di sini di area sini ini pasti di samping sana itu ada support guys. Dan kalian akan masuk di area support sini untuk buy. Padahal downtrend tapi kalian malah buy karena di sini ada support dan ini ada candle konfirmasi ya. Ini ada candle namanya candle apa ini guys?
ini doji atau apa itulah, ini candle konfirmasi untuk buy. Dan ini kalau kalian turunkan time frame pasti ada candle konfirmasi itu, entah nanti dominan break atau initial break dan sebagainya itu. Dan nanti akan kalian manfaatkan kenaikan ini. Tapi apakah BBMA buy? Tidak, BBMA tidak akan buy di sini guys, karena ini momentum dan ini hanya signal, tidak boleh entry di signal. Kalian hanya akan menunggu di area sini. Jadi gimana guys? Paham nggak? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa semua metode itu pasti bisa profit guys, asalkan kalian itu konsisten paham di situ. Karena dia tuh cuman beda-beda aja. Ada yang memanfaatkan kenaikan di sini, ada yang memanfaatkan penurunan di sini. Jadi cuman beda-beda dalam memanfaatkan kondisi candle saja guys. Pada akhirnya jika memang konsisten dengan satu metode itu akan enak banget gitu tradingnya. Oke, dan buat teman-teman sekali lagi yang masih kesulitan, kalian bisa join grup saja, dan di situ kalian juga bisa nanya-nanya langsung ke saya guys, saya bisa japri dan itu saya jawab semuanya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Intinya guys, nanti akan saya update ya besok untuk analisa hari Selasa. Insya Allah kemungkinan besar ya, kalau menurut saya kemungkinan candle ini akan sideways dulu sih guys nanti ya. Akan sideways dulu ke area sini ya, mungkin area ya sebentar, akan sideways dulu ke area sini guys, dan nanti kemungkinan akan terjun guys. Karena kenapa kok terjun? Karena di H4 tadi sedang zone zero loss sell, dan juga kalau kalian perhatikan di H1 ini dia sudah akan membentuk zone zero loss sell juga guys. Dia hanya tinggal menunggu MA10 di sini ya, MA10 high yang warnanya hijau ini ya, yang di sini tinggal menunggu dia ke bawah mid DB, maka ini akan terjadi zone zero loss sell juga. Kalau terjadi zone zero loss sell dan bahkan belum terjadi momentum, maka penurunannya itu biasanya akan sangat jauh ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga membantu. Akhirul kalam, saya doakan kalian semua sehat selalu dan selalu konsisten ya guys ya. Tidak perlu mengejar profit yang tinggi-tinggi guys, yang penting kalian tuh konsisten profit. Nanti kalau sudah konsisten kalian bakal enak banget. Mungkin ada yang bilang, bang saya modalnya sedikit, profitnya sudah sedikit, juga sedikit. Guys, sekarang tuh ada platform ya, kalian modal 800.000 aja udah bisa mengelola akun $10.000 gitu guys. Jadi nggak ada alasan buat yang modalnya sedikit. Kadang yang belum yang tetap belum profit itu karena memang tradingnya tuh masih kacau, masih dipengaruhi oleh emosi, psikologisnya belum tenang dan sebagainya itu ya guys ya. Oke, akhirul kalam, semoga kalian semua sehat selalu dan menjadi profitable traders ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, 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 tes.